Pemirsa, politisi senior PD Perjuangan Bambang Suryadi alias Bitor Suryadi menyebut Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas sekaligus elit PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang kini diragukan keasliannya. Dalam keterangannya pada wartawan Jumat lalu, Bitor menyebut Andi melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Joko Widodo di Pilpres 2014. Namun dokumen itu diduga cetakan ulang tahun 2012 saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bitor bahkan mengklaim dokumen tersebut dicetak di Pasar Pramuka Salemba, Jakarta Pusat oleh tim Jokowi yang berasal dari Solo. Keterangan tersebut ditulis di sejumlah media online dan dibacakan kembali pakar hukum tata negara Refli Harun. Menurut Bitor, saat persiapan pencalonan Jokowi pada Pilpres 2014, Andi Wijayanto menjadi salah satu pihak yang sempat melihat dokumen tersebut. Andi belum sadar saat itu kalau dokumen yang ia lihat adalah hasil cetakan 2012 saat Jokowi hendak maju Pilgub DKI, ungkap Bitor kepada wartawan Jumat. Lebih mengejutkan lagi, Bitor mengungkap bahwa dokumen tersebut dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Tim tersebut terdiri dari David, Anggit, dan Widodo yang kemudian bergabung dengan kader PDIP DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Untuk melengkapi kekurangan berkas pendaftaran Jokowi ke KPUD DKI, mereka turun ke Pasar Pojok Pramuka, ujar Bitor. Nama Widodo disebut sebagai aktor utama pembuat dokumen tersebut yang kini disebut-sebut menghilang sejak Bambang Tri, penulis buku kontroversial, membeberkan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi ke publik. Widodo tidak bisa lagi dilacak, tapi keterangan dari Dani Iskandar sangat kuat bahwa proses pembuatan dokumen palsu itu terjadi di sana, tambah Bitor. Andi Wijayanto sendiri menurut Bitor sempat terkejut saat mengetahui foto di semua ijazah Jokowi identik dan seragam. Padahal seharusnya berbeda untuk tiap jenjang pendidikan. Andi harus berani bicara bahwa dia pernah melihat dokumen itu. Jika tidak, ini jadi beban sejarah, ujarnya tegas. Selamat sore sahabat-sahabat, para subscriber saya, para pencinta pegiat media sosial, serta kita semua teman-teman yang selalu berusaha dan ikut serta menyalakan api-api kebenaran guna membakar dan membumi hanguskan kebohongan yang dilakukan selama ini. Baik sahabat-sahabat dimanapun saja berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara Bas. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Dimana tadi saya sudah upload video yang masih ada hubungannya dengan upload video pertama. Artinya ini adalah episode yang kedua. Karena ini adalah upload video khusus teman-teman ya, dimana Pak Jokowi adalah aktor yang sangat terbaik dan sutradara film terpanjang di dunia yang sampai saat ini belum habis-habis. Ternyata teman-teman, seperti apa yang saya tampilkan di sesi pertama tadi, untuk mengingatkan nama-nama tersebut ya, ketika nama tersebut ada terbongkar bahwasanya ijazah tersebut ternyata dibuat di tahun 2012 ketika di saat itu ingin maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Teman-teman, ini menjadi sesuatu momen yang sangat penting, apalagi di hari ulang tahun Pak Joko Widodo, yang kita lihat wajahnya begitu sembab dan keputih-putihan. Artinya, ada apa? Apakah ini sebagai efek kelakuan ketika melakukan sesuatu yang memang dianggapnya benar, ternyata itu salah. Namun teman-teman, kita masih menyambung apa yang saya upload di video pertama tentang perihal siapa sebenarnya Joko Widodo dan di mana Joko Widodo yang asli. Kita lanjut melalui channel abang kita Refli Harun. Sebentar sahabat-sahabat, jangan di scroll, jangan di skip ya. Ini beritanya sangat heboh dan ini memang harus kita hebohkan. Sampai opini ya, silakan dok.
Ya, saya kira banyak hal keanehan yang saya tangkap ya, khususnya masalah ijazah ini. Kenapa ijazah ini jadi begitu berlarut-larut, dan fakta yang dilempar ke publik itu tidak langsung, gitu. Ada saja gitu, sehingga ini berlarut-larut. Padahal kalau memang tidak ada sesuatu yang diselubungi atau disembunyikan, itu gampang sekali. Tunjukkan aja yang asli ini loh, Joko Widodo, ijazah saya, selesai kan soalan. Nah, dari berlarut-larut itulah saya berpikir bahwa ini ada sesuatu yang ditutupi. Saya tidak tahu tadinya, ternyata yang ditutupi adalah identitas ini. Identitas. Bisa jadi ya teman-teman, ini adalah narasumber dari abang kita Reply Harun, bukan sembarang orang ya, seorang dokter dan seorang mantan anggota dewan, dan orang yang katanya memang sangat luar biasa profesional ya. Dan apa kata Pak Dokter tadi? Kalau memang kasus ijazah, kenapa tidak ditunjukkan aja? Benar ya, sepertinya ada identitas yang ditutupin. Hayo, siapa sebenarnya Joko Widodo? Dan di mana Joko Widodo yang asli? Kita lanjut beritanya bersama Pak Dokter, narasumber channel abang kita Reply Harun. Palsu ini, terus saya konsultasi dengan beberapa tokoh yang ada di diduga dunia intelijen, ya. Yang ditutupi diduga identitas menutupi palsu. ini, yang diduga nutupi pemalsuan identitas palsu. ini. Dan kita sering lihat kan, kalau misalnya ada agen rahasia mau masuk ke negara lain, dibuatkanlah identitasnya. Ya kan, paspor dibuatkan gitu kan. Ini saya kira itu sama. Situasi itu sama terjadi. Gitu. Jadi administrasi dilihat dulu yang kira-kira cocok dipakai. Oke. Saya kira itu. Saya mengulangi lagi pertanyaan Edi Mulyadi. Joko Widodo yang wali kota Solo 2 kali, yang gubernur DKI, yang presiden Republik Indonesia 2 kali, itu orangnya sama atau berbeda? Sama. Berarti berbeda, ini ya? sudah saya punya kesimpulan patut diduga bahwa Solo itu dijadikan semacam test case dulu. Oke, testing the water. Setelah berhasil sukses, baru. Waktu itu saya mendengar justru dia mau dijadikan gubernur. Saya berpikir cuma Jawa Tengah, kelasnya memang itu kan. Ternyata DKI, bisa dibayangkan. Berarti ini skenario besar dan di belakang dia ada kekuatan besar. Gitu. Terus kemudian ternyata sampai ke presiden. Oke. Gitu. Kita kasih puzzle ya. Kita tahu bahwa 10 tahun pemerintahan Jokowi terlalu dekat dengan Cina. Apa-apa Cina. Semua sumber daya alam itu kerjasama sama Cina. Ya, orang melakukan justifikasi karena Cina memang ada duitnya, ya kan? Tapi yang menjadi masalah adalah kelihatan betul kalau Jokowi sangat hormat kepada Xi Jinping. Dia bilang big brother ketika Xi Jinping ke sini kan. Dia ajak Xi Jinping kalau tidak salah meninjau beberapa pabrik atau apa gitu ya. Dia panggil big brother dengan bangganya. Banyak orang kemudian mengaitkan yang ngeri-ngeri sedap ini kan. Itu dengan saya nggak tega ngomongnya. Silakan dokter ngomonglah. Ya. Jadi begini, saya menemukan informasi yang cukup penting terhadap persiapan orang yang diberi nama Joko Widodo ini. Saya mendapat informasi yang cukup penting bahwa ini dipersiapkan lama. Jadi sebelum jadi wali kota Solo sudah dipersiapkan lama. Dan salah satu tokoh yang meng-create ini namanya Rewang. Gitu. Makanya, dan Rewang ini sempat disebut oleh teman kita Rocky Gerung dalam satu podcastnya. Ada ya? Ada, ya, Rewang itu. Rewang ini anggota Komite Sentral Partai Komunis Indonesia. Coba kita dengarkan tapi yang dokter yang berikan kepada saya itu sudah potongan atau belum? Di menit ke 60 kalau tidak salah. Oke, nanti dicek ya menit ke 60 ya, yang saran Rocky buat Gibran itu. Ya, karena dia waktu itu si Rocky didatangi seseorang yang katanya disuruh oleh Rewang. Dan salah satu yang dipesankan Rewang mengatakan jangan percaya dengan Joko Widodo. Justru saya curiga kenapa itu masih di state gitu, dinyatakan gitu kan.
untuk memberikan kesan bahwa mereka tidak punya hubungan. Oke, justru kontra intelijen. Iya, gitu. Nggak ada perlunya kan Rocky Gerung Iya. mendengar pernyataan itu, nggak ada Ya, perlunya. tapi dia tahu Rocky Gerung adalah public speaker kan. Iya. Apa yang ada di mulut Iya. Rocky Gerung bisa viral gitu. Iya, untuk menghapus jejak itu kan, bahwa ini ada hubungan. Tapi dokter tidak dipancing agar ke era channel enggak kan? Tidak. Jangan-jangan kontraspionase ini. Saya- Ini agen KGB atau agen CIA atau bahkan agen Mossad. Saya kira itu apa itu diduga itu ada hubungan memang. Ini dipersiapkan lama, terus berkasnya baru dicarikan, ketemulah yang di fakultas itu, gitu kan, di Waduh, fakultas. jangan-jangan dokter kaitkan pula dengan perubahan pemilihan presiden dari pemilihan tidak langsung jadi pemilihan langsung. Sebetulnya ke arah sana sebetulnya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa pemilihan presiden langsung itu selain memang bertentangan dengan sila keempat, di mana ada musyawarah, perwakilan gitu kan. Tapi juga kita kan selama ini disebut curang gitu. Padahal sebenarnya bukan curang, memang didesain. Bapak siapa yang jadi presiden itu sudah disiapkan. Saya kira itu rangkaiannya di situ Bang. Saya kira itu Bung rangkaiannya, ya kan? Ya, tetapi kalau kita lihat agenda pemilihan presiden langsung kan lebih banyak agenda barat. Iya itu. Saya melihat ada konspirasi global ini, gitu. Ya, misalnya nih penggantian Undang-Undang Dasar itu diinisiasi oleh NDI, pimpinannya Madeleine Albright, ya kan. Tapi di sisi lain, NDI itu National Democratic Institute. Itu organisasi yang berada di bawah Partai Demokrat. ya kan. Dan banyak membantu proyek-proyek demokrasi di Indonesia pada masa peralihan ya. Ya, betul. Ya. Tapi ini kan namanya juga intelijen, pasti punya informasi itu, toh mana yang bisa ditunggangi. Nah ini baru penunggangan kan. Disiapkanlah pemilihan presiden langsung ini untuk memakai ini. Karena memang waktu itu setelah Presiden SBY yang dikatakan sebagai good boy dari Amerika gitu kan. Good boy ya. Ya, waktu itu kan ada istilah itu dan SBY sendiri mengakui kan bahwa Amerika adalah my second country gitu kan. Ada jejak digitalnya, nggak bisa dihapus itu. Nah, saya kira intelijen yang dari negara satunya ini yang sudah meng-create orang ini, karena kekosongan tidak ada good boy berikutnya kan, disiapkan ini masuk jadi pas gitu anunya. Saya kira itu. Walaupun saya dengar dari seseorang ya, entah benar atau enggak, dia bercerita ada seseorang yang melihat presiden kita ini keluar dari ruangan di Pentagon atau apa di Amerika Serikat. Walaupun susahnya kan kalau misalnya informasi itu tidak langsung orangnya, kadang-kadang saya juga nggak menyampaikan. Tetapi ada juga yang mengatakan 2012 ada yang mengenalkan dia dengan Xi Jinping, ya kan? Tapi kalau 2012 bisa jadi karena kelanjutan kan dari persiapan tersebut, ya, dan lain dan etc seperti itulah. Saya kira itu bisa dirangkai, melakukan operasi. Kadang-kadang untuk keberhasilan satu operasi perlu kerjasama dengan pihak lain. Saya kira itu yang saya menganggap itu patut diduga ada kerjasama. Tapi kan mereka kan secara diametral bertentangan. Belum tentu. Atau mereka punya agenda yang sama. Agenda yang sama. Untuk mengeksploitasi Indonesia. Dan nyatanya memang begitu. Ada semacam pembagian lahan, ya kan? Kamu di mana, kami di mana kan gitu. Tapi yang lebih banyak menang Cina ya? Iya, saya kira itu karena sudah ya oke lah, Amerika adalah dengan emas di mana di Papua, Freeport. Ya. Tapi kalau nikel tuh Cina semua. Iya, makanya itu baru sumber daya alam. Sektor ekonomi real, yang retail udah masuk ke kampung-kampung sudah. Mana sih yang enggak Cina dan Amerika? Kira-kira begitu. Masalahnya. Nah, kegelisahan saya adalah kita sebagai bangsa mau ngapain gitu dengan situasi ini. Barangkali peristiwa ini bisa diambil hikmahnya. Jangan tidur terus kita gitu loh. Sudah sampai sebegini jauh untuk menjadikan seorang presiden aja ada campur tangan orang lain gitu kan. Itu yang menjadi concern saya gitu.
Artinya kalau kita pakai logic thinkingnya, ini logic thinking ya, sekali lagi bukan fakta yang saya ungkapkan, bahwa untuk menyiapkan seseorang, maka seseorang itu harus dicari ya talentnya. Iya, betul. Tetapi begini dok, kenapa harus memalsukan dalam tanda kutip misalnya ijazah atau memalsukan dokumen, memalsukan orang begitu? Toh kenapa tidak di talent scoutingnya memang betul-betul lulusan perguruan tinggi orangnya itu, sehingga tidak ada keraguan, tidak perlu ada double orang atau orang palsu dan lain sebagainya. Kan kita berbicara masalah kecepatan juga. Oke. Mana yang lebih cepat kan? Saya kira gitu. Mana yang lebih cepat? Ya, oke. Ini kan pasti ya, setiap dinamikanya kan begitu. Mana yang lebih cepat yang bisa dilakukan ya dilakukan. Yang penting tujuannya berhasil dan nyatanya memang berhasil. Barangnya ada dulu ya. Ya, barangnya ada dulu. Yang ideal memang talent scoutingnya dari perguruan tinggi. Kalau mau yang dulu talent scout itu di MPR mestinya. Iya, kan ada utusan daerah, mana tokoh-tokoh yang kira-kira memenuhi syarat. Sekarang aja saat ini kalau Bung Refli saya tanya, kira-kira siapa presiden yang kita siapkan nanti? Nggak akan bisa jawab. Bisa. Gitu ya? Bisa jawab. Untuk sementara ini menurut saya yang paling bermutu ya Anies Baswedan untuk sementara. Tetapi kan masalahnya adalah menjadi presiden itu tidak hanya soal kemampuan. Iya. Tapi soal PT, soal dukungan negara lain, soal macam-macam. Dan di Indonesia ini kelihatannya semakin presiden itu pinter dan agak kanan, semakin dia akan diblok oleh kekuatan-kekuatan luar. Ya, karena sudah dikendalikan. Iya. Nah, pasti dikendalikan. Makanya maunya jatuh diri sebagai orang Indonesia itu yang penting kan. Karena kalau kepentingan Amerika dan China ya dia butuh presiden yang tengah kiri bukan tengah kanan. Ya bahkan saya pernah menyatakan bahwa Joko Widodo palsu ini adalah boneka yang sempurna. Itu boneka yang sempurna. Semakin kita dengar, semakin kita ikuti channel Refli Harun ini, semakin banyak hal-hal yang perlu kita sikapi teman-teman. Dan ini menjadi data-data penting dan masukan buat kita. Di mana seorang dokter mengatakan banyak pengaruh-pengaruh asing, dan Refli Harun juga mengingatkan, makanya di masa kepemimpinan Pak Jokowi dia lebih condong ke Cina. Dan akhirnya Pak dokter mengatakan Jokowi palsu adalah boneka yang sempurna. Bayangkan kata-kata ini teman-teman, 2 kali disebut. Semoga ini bisa terbongkar sahabat-sahabat subscriber, karena ini bukan main-main. Sampai-sampai dokter ini menjadi narasumber di channel Refli Harun dan mengatakan semua apa yang dia ketahui. Dan baru kali ini bocor. Ada apa sebenarnya? Di mana sebenarnya Joko Widodo yang asli? Dan siapa sebenarnya Joko Widodo? Kita lanjut. Walaupun saya kemudian mendapatkan informasi yang orang itu ngotor sekali pengen data, saya bilang jangan. Soal cloning. Wah ini beberapa toko itu cloning semua katanya sudah. Saya bilang. Ya itu kaitannya sama tadi itu penyamaran itu. Kalau sekarang itu sudah masuk ke teknologi cloning. Sudah sampai pada seperti itu, jangankan manusia. Ya kalau kita kan tidak bicara cloning ini, kita bicara bahwa ada 2 Joko Widodo. Ya, kan? Joko Widodo yang kuliah di UGM, entah tamat, entah cuma sampai sarjana muda, kan begitu. Ya. Sama Joko Widodo yang akhirnya menjadi presiden, kan begitu. 2 sosok yang berbeda. Tetapi untuk latar belakang sejarah, dia perlu mengatakan bahwa dia adalah sarjana UGM, kan begitu. Ya, betul. Tapi tampilkan dia juga di informasi tahun berapa itu ya, ketika dia menjadi wali kota dia disebut Dr. Andes, ditampilkan tuh. Saya mendapatkan data sudah ya. Jadi kunjungan wali kota Solo ke PT Sritek Sukoharjo Bapak Dr. Andes Joko Widodo, Sukoharjo 20 September 2006. Kemudian di sini ada juga dari Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas. Ini kelihatannya belum di waktu belum disunting kayaknya atau nggak tahu saya ini.
Presiden ke-7 Indonesia Dr. Andes Joko Widodo mengawali karir politiknya sebagai wali kota Surakarta sejak terpilih pada pilkada tahun 2005 dan memerintah kota tersebut selama 2 periode. Jadi yang menyebutkan bahwa dia adalah Dr. Andes itu memang dalam banyak kesempatan, bukan satu kesempatan saja. Itu artinya kan kelemahan kita sebetulnya, lebih khusus lagi kelemahan dari dunia intelijen kita, tidak peka pada hal-hal yang detail. Ya, oke. Karena ada keanehan. Kita aja sebagai orang awam menganggap 3 foto tadi berbeda. Oh berarti ada sesuatu kan gitu. Harusnya masuk lagi, diperdalam lagi. Kenapa berbeda? Kenapa dipakai? Harusnya begitu. Tapi ini kan dibuat gaduh, dilempar aja ke publik gitu. Ya, pertanyaannya adalah memang kan itu melibatkan elit-elit politik kita sendiri kan. Ya. Dan contoh misalnya kalau memang benar misalnya ini kita bicara skenario. Ini sempurna sekali nih skenarionya. Dilibatkanlah rektor UGM. Ya. Pratikno. Kan dia masih jadi rektor tuh waktu ketika mendaftar sebagai presiden kan. Ya. Dilibatkanlah intelektual UGM. Dilibatkan pula orang-orang yang merupakan pensiunan jenderal-jenderal kan begitu. Ya, terus ada lagi yang juga dipersiapkan adalah dan yang partai pemenang pemilu. Iya. Jangan lupa. Selain itu juga untuk mengawal tokoh ini yang kita sebut geng Solo. Oke. Iya kan? Oke. Pertanyaannya adalah apakah geng Solo itu kebetulan saat itu menjabat di Solo atau juga dipersiapkan untuk duduk di Solo? Tapi kan kalau dipersiapkan, saya nggak tahu juga. Soalnya yang saya dengar ya, orang-orang yang disebut itu udah ditendang juga. Jadi tidak lagi di circle-nya Jokowi sampai akhir gitu. Ada yang namanya Anggit Nugroho. Dulu dia paling terkenal di era pertama kali Jokowi. Oh pokoknya urusan-urusan ke Jokowi dialah. Karena dia menjabat sekretaris pribadi dari Solo. Ada yang namanya David, ya kan? Ada yang namanya tadi Widodo. Ya. Konon mereka ditendang, termasuk Denny Iskandar itu termasuk yang ditendang. Konon saya, tapi wallahu alam. Jangan lupa situ kan ada Panglima, ada Kapolri yang masuk dalam geng Solo itu. Tidak ditendang. Itu yang saya maksud. Apakah mereka itu memang kebetulan saat itu pernah menjabat bareng-bareng di Solo atau dipersiapkan untuk bareng-bareng dulu bersama? Tambah gawat kita nih, karena memang kebetulan sekarang ini ya geng Solo yang berkuasa. Itu persoalan berikutnya yang harus kita cermati gitu. Dan kalau kita lihat misalnya yang gagal itu adalah skenario untuk menjadikan lebih dari 2 periode. Iya, itu gagal. Karena sebenarnya dengan kekuasaan dan kekuatan apapun, finansial dan lain sebagainya, bisa dilakukan. Tapi faktor yang membuat tidak bisa itu faktor Megawati. Ya. Karena Megawati menolak untuk 3 periode, kan harus mengubah konstitusi kan, gitu. Luar biasa. Megawati adalah termasuk orang yang dikhianati kan gitu kan. I see. Makanya saya punya pendapat bahwa orang ini yang terpilih ini, yang memerankan Joko Widodo ini memang punya bakat berkhianat memang. Bukan. Kalau dokter bilang bahwa dia sudah dipersiapkan, nggak ada kata berkhianat. Memang dari awal PDIP sebagai partai terbesar ketipu. Ya. Atau PDIP bagian dari itu, walau alam kita. Ya itu, kata-kata itu yang paling tepat, walau alam itu. ini permainan besar, ini tidak bisa kita dengan pemikiran awam, dengan analisa awam, tidak bisa, harus diteliti detail sampai perjalanannya, siapa saja yang terlibat, kapan terjadinya, itu mestinya kalau yang peduli harusnya duduk bareng, kita bedah ini, jadi jangan sampai ada korban gitu. Saya menganggap itu. Jangan ada korban. Misalnya, ini tiba-tiba kok saya tiba-tiba jadi was-was juga. Ini tapi mohon maaf ya kepada pendukung Pak Prabowo. Apakah kemudian Prabowo juga kelanjutan dari itu semua kan? Kan this is the question jadinya. Iya, itu yang tidak terjawab sampai sekarang. Iya. Tidak terjawab. Karena dan jangan don't talk to me bahwa ini orang yang berbeda. Tapi
Tapi dengan adanya wakil yang ditenggarai sebagai Fufu Fafa itu kan sebetulnya 3 periode 3 tanda petik. Iya. Ya, kecuali ini memang tidak ada lagi gitu kan seperti tuntutan para purnawirawan itu. Itu lain persoalannya. Apakah mungkin, Dok, ya, para purnawirawan itu membaca konstelasi dunia intelijen yang mengarah ke sana, dan sebenarnya seperti kata dokter, ini permainan besar. Iya. Dan permainan besar itu tidak mungkin tidak diketahui oleh Prabowo Subianto sebagai orang yang korpsnya pernah menjadi Korps Sandi Yuda. Iya, Korps Sandi Yuda. Iya. Gitu. Ya kita ini kan cuma punya kemampuan untuk berkomentar, menilai, tidak bisa ikut dalam rangkaian itu kan persoalannya. Iya, karena kita nggak punya agenda besar. Iya. Agenda kita cuma agenda kecil. Iya. Yaitu agar kita tidak dikriminalisasi. Yang penting kan kita harus nyampaikan kebenaran. Itu misi kita. Sampaikanlah kebenaran, itu aja. Walaupun itu berat ya atau pahit gitu ya. Iya, karena kebenaran itu pun juga sekarang tidak berdasar data dan fakta, tapi berdasar persepsi yang dibangun. Itu kan. Seperti kata Pak Jimli, itu politisi itu tidak penting benar, tapi tampak benar. Tidak penting jujur, tapi tampak jujur. Kan makin rusak kita kan. Iya. Dan kemarin saya Saiful Huda di sini, semua bisa dilakukan Jokowi kecuali pura-pura pinter kan. Kalau pura-pura pinter, nah itu susah kata dia. Berarti dia pura-pura bodoh ini sekarang kan? Tidak, maksudnya pura-pura pinter itu karena untuk pura-pura pinter itu harus pinter memang. Jadi hal yang menarik lagi adalah soal penyakit ya. Tiba-tiba ngeri juga, tiba-tiba orang berspekulasi. Mungkin nggak Jokowi yang ini sudah selesai lakonnya? Anda selesai ya lakonnya? Sependapat saya gitu. Mengarah ke situ. Jadi di dunia paling tidak sebagai dokter ya. Iya. Itu kan gampang sekali dibuat seperti itu, gampang. Banyak cara untuk menyelesaikan seseorang. Ya kan? Yang dianggap tugasnya sudah selesai. Tapi ini sekali lagi wallahu alam ya. Iya. Karena kita nggak bisa juga bilang diduga, tapi wallahu alam ya. Artinya kita hanya mengemukakan spekulasi-spekulasi yang sebenarnya dunia intelijen kita harus lebih peka. Tapi pertanyaannya, apakah dunia intelijen kita sudah steril? Nah itu lagi pertanyaannya. Bahkan seorang tokoh intelijen ngomong begini, itu kita nggak punya intelijen katanya. Lah terus yang selama ini duduk apa? Itu pegawai kantor Intel katanya. Ini kan orang dalam yang ngomong kan. Pegawai kantor Intel plus tim sukses Pilpres dan Pilkada. Pilkada kan gitu. Berat sekali ya. Saya kira ini bangsa kita lagi mengalami cobaan yang cukup berat. Iya. Ya itu sudah saya duga ketika saya menulis artikel itu. Ya. Saya harus siap dengan resiko, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Saya sudah mempersiapkan diri untuk itu. Jadi saya enggak kaget dengan komentar-komentar itu. Tapi sebelum saya mengakhiri ini, saya cuma ingin sebetulnya saudara-saudara saya sebangsa, ini ada persoalan besar. Kita harus segera bersatu, ya kan. Kita letakkan ego kita masing-masing. Kita sebagai bangsa bersatu, kemudian bangkit supaya tidak punah kita sebagai bangsa. Itu saya mensitir ucapannya Jenderal Wijoyo Suyono. Gitu. Wijoyo Suyono. Bangkit bergerak atau punah. Bangkit bergerak atau punah. Iya. Ya cuman masalahnya Dok, bagaimana kita bersatu mempersatukan antara minyak dan air? Kan sebelum kita mengatakan bangkit bergerak itu, kan kita harus pastikan bahwa orang ini memang NKRI. Orang ini bukan pengkhianat. Orang ini bukan agen, kan begitu. Ya itulah. Karena saya khawatir cara Prabowo berpikir kan semua mau dirangkul. Ya enggak bisa. Sehingga bandit ada di sana, koruptor di sana, pengkhianat NKRI di sana. Sejarah Bung mengatakan bahwa yang kecil itulah yang bisa menang. Kecil apa daripada besar. Hanya merupakan buih-buih di laut. Lebih baik kecil kekuatannya tapi solid. Itu saya kira itu yang penting. Oke. Tadi saya mau ngomong apa ya, lupa saya. Tentang komentar tadi. Oke. Coba saya cek dulu survei yang saya adakan, jadi
polling itu salah satu metode survei ya. Karena kan kita tidak bisa bikin survei seperti Kodari itu ya, yang dibiayai ratusan juta, mungkin bahkan miliaran. Kita hanya bisa bikin polling, dan itu di era channel kan, karena tempat kita sendiri. Jadi tetap sama pertanyaannya, tetapi yang mengisi polling sudah 9.400 ya, satu jam. Apakah Anda percaya bahwa Jokowi yang pernah jadi presiden, gubernur, wali kota bukanlah Jokowi yang asli? Jokowi yang pakai toga di UGM dan berkumis adalah Jokowi yang berbeda dengan Jokowi yang kita kenal sekarang. Kemudian percaya ada Jokowi palsu 85%. Tidak percaya ada Jokowi palsu 10%, ragu-ragu 4%. Tapi sebenarnya bukan Jokowi tapi Joko Widodo ya. Joko Widodo. Jadi Joko Widodo itu ada di UGM. Kira-kira begitu ya? Ada di UGM. Apakah dia tamat atau tidak itu soal lain. Ya. Karena yang paling tidak yaitu yang hidungnya lancip, yang kumisan itu berkumis, berkacamata. Ya, itulah Joko Widodo. Ya. Tetapi Joko Widodo yang kita kenal sekarang berbeda dengan yang itu. Ya. Secara kasat mata pun kita lihat berbeda. Berbeda. Tetapi persepsi publik dipaksa enggak sama itu. Sama, ya. Termasuk oleh para buzzer, ya kan? Dan dengan kekuatan finansial yang luar biasa, mereka bisa lakukan apapun ya. Bahkan membeli toko-toko atau ya toko-toko itu yang kemudian lain-lain ya. Oke. Jadi memang banyak data muncul, termasuk data Pak Kasmuja yang mengatakan bukan pembimbing akademik juga. Jadi 2017 Jokowi mengatakan ini pembimbing skripsi saya yang galak. Tapi 2025 itu menurut saya disengaja. Kenapa? Disengaja untuk ini mengalihkan pikiran bahwa ini ada Jokowi Widodo palsu. Jadi dibuat begitu terus. Itu dari mana? Sengaja dibuat itu. Termasuk tentang ijazah yang katanya palsu itu yang dilempar ke publik. Oke, jadi menurut dokter isu tentang ijazah palsu ini isu untuk mengalihkan bahwa ada Joko Widodo palsu. Ya. Ngeri kali. Oke, kita teruskan bacanya ya. Makin ngawur ini lama-lama RH Channel. Nah, dokter harus tanggung jawab ya. Ya. Obrol ini cerita lama. Dulu 2012, 2014 hal ini udah rame di Twitter. Sekarang baru pada sadar. Telat wakakakak. Jadi inilah manusia kita ya kan. Ini ada yang bilang telat wakakakak sambil ngetawain kita. Ada yang bilang ngawur ya kan. Yang paling kacaunya lagi, tadi saya baru klarifikasi, bilang Bitor Suryadi itu udah mati. Yakin sekali seorang perempuan mengatakan, Bitor itu udah mati katanya itu, dan lain sebagainya. Ternyata memang ada kader PDIP yang pernah jadi anggota DPR 1 tahun 3 bulan, namanya Bambang Suryadi. Iya, itu memang betul. meninggal. Tapi Bitor Suryadi ya teman kita. Iya. Jadi dia nggak kenal Bitor Suryadi. Jadi Bitor jangan merasa terkenal ya. Banyak orang yang nggak kenal. Padahal ini aktivis dedengkot sudah ya kan. Oke. Masya Allah. Semoga pejuang kebenaran selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Netizen banyak yang cerdas bikin satir. Dialog IQ 120, IQ 80 belajar dengan terbuka. Nanti kena pasal cyber criminals, jangan dibilang kriminalisasi. Nah inilah kadang-kadang nggak ngerti nih Sahrul Haidi ini, karena saya orang hukum. Negara yang mengkriminalkan atau memvonis bersalah atau menghukum memenjarakan orang yang berpikir, itu pasti negaranya demokrasinya suntuluyo. Bagaimana mungkin kita ini sedang mendiskusikan sesuatu yang besar? Kalau Anda tidak percaya, ya Anda bikin tandingannya, bikin podcast yang lain gitu loh. Betul. Bukan Anda kemudian lapor ke Bareskrim Mabespori agar orang-orang yang berpikir itu dipenjarakan. Ini nggak jelas ini ya. Ini saya sedang mengedukasi orang ya, gitu. Kemudian nongol lagi orang-orang nggak jelas bawa berita hoax ya kan, nggak tahu siapa maksudnya ya. Anggap saja ke saya gitu. Oke, Refli Harun terlalu idealis, terlalu demokrasi kebablasan.
Jadi ada orang mengatakan gini, demokrasi kita kebablasan. Saya mengatakan kita ini belum berdemokrasi yang benar. Demokrasi yang benar itu adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, kan begitu? Ya. Yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia. Tapi demokrasi yang tidak memenjarakan, ada orang berbeda pendapat dipenjarakan. Kalau ada perbedaan pendapat, on behalf our demokrasi, kita musyawarah dan kita mufakat. Artinya kita berdebat untuk mencapai konsensus, kan begitu. Itu yang harus dilakukan. Iya. Begitu. Makanya ada musyawarah untuk mufakat. Iya. Becik ke titik olok ketoro. Kayak di film spionase, samaran yang hampir ketahuan dihilangkan intel. Makanya dia sakit. Oke, ini tadi yang dokter yang ini. Saya gini dok ya, ada beberapa hal yang saya paham. Nggak bisa saya ngomong apa adanya. Misalnya, let's say, misal ya, almarhum aktivis itu tidak mati yang wajar, tapi diracun misalnya. Tapi kan spekulasi itu kan muncul di publik kan. Ya kita sebutlah misalnya RR, kita sebutlah misalnya FB kan begitu. Itu kejadiannya sama Gitu. dengan saat saya melaporkan kematian petugas KPPS Ya. yang ratusan orang. Saya melaporkan ke Bareskrim Ya. karena alasan kematiannya karena kelelahan. Iya. Sebagai dokter saya mengatakan tidak ada penyebab kematian karena kelelahan. Kalau lelah itu ya tidur orang. Ya, kelelahan itu pemicu mungkin, tapi Iya. penyakit lain. Ini pasti ada masalah lain. Saya lapor ke Bareskrim, jawabannya yang menurut saya menggelikan. Apa? Loh, kalau Anda menganggap ini tidak wajar, ya Anda periksa dong, Anda telusuri dulu. Itu kan tugas kalian, bukan tugas kan ini. Jadi kadang kita dibalik-balik gitu. Ya itu sama dengan ketika bilang bahwa ada TPUA melaporkan diduga ada penggunaan dokumen palsu. Ya. Tiba-tiba orang mengatakan siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Bro, itu kalau kasus perdata iya. Saya bilang Bapak utang sama saya. Bukan polisi yang membuktikan. Tapi kalau penggunaan dokumen palsu itu adalah delik umum. Iya, bukan delik Pidana, aduan. bukan delik Sama aduan. dengan kematian itu kan. Iya. Sama. Sebagai petugas ya dia lakukan proses penyelidikan. Apalagi ini jumlahnya cukup besar. 800-an pada waktu itu ya. Iya, sampai 800-an orang. Gimana? Sahabat-sahabat, di akhir penghujung video ini ya, yang sengaja memang saya rangkum karena memang apa yang dikatakan oleh dokter sesuai dengan wawancara dengan Refli Harun di channelnya, ya ternyata memang ini skenario sudah lama dan sudah disusun. Bahkan sesepuh Solo juga sudah berbicara. Siapa sebenarnya Joko Widodo? Luar biasa kan? Makanya tak ada kasih dan tak ada sayang buat Pak Jokowi. Buktinya 2 orang sahabat kita yang dipenjara oleh karena katanya pencemaran nama baik. Untuk itu sahabat-sahabat di mana saja berada, kita bukan hatersnya Jokowi. Kita bukan pembenci Jokowi. Tapi kita mau skenario ini harus dibongkar habis. Karena kebohongan itu tidak bisa bertahan. Kebenaran itu yang harus kita tegakkan. Keadilan itu yang harus kita tegakkan sekuat-kuatnya. Hukum jangan tumpul di bawah. Salah. Jangan tumpulnya di atas, tajamnya ke bawah. Dan untuk itu teman-teman, sahabat para subscriber, mari nyalakan terus api-api perjuangan. Mari nyalakan terus api-api kebenaran. Jangan kita putus untuk membuat konten kreator. Jangan kita putus untuk membuat upload video sesuai dengan data-data yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sahabat Anak Medan Bersuara, kali ini edisi sore sebagai penutup dan sebagai edisi terakhir, siapa sebenarnya Joko Widodo dan di mana Joko Widodo yang asli, ini masih perlu kita selidiki. Salam perjuangan rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Maju terus bersama Anak Medan Bersuara.